Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimahera Uli dengan NPM 2024 14 500 215, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas R1D, Universitas Indraprasta PGRI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Di sini, saya akan menyampaikan materi pengantar pendidikan dengan tema aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Materi yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah yang pertama, jenis-jenis aliran pendidikan, yang kedua, tokoh-tokoh pada aliran pendidikan, dan yang ketiga, kesimpulan. Kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran nativisme adalah teori dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa perkembangan manusia, termaksud kemampuan kognitif, karakter, dan perilaku, terutama ditentukan oleh faktor-faktor bawaan atau genetik. Menurut pandangan ini, banyak aspek dari perilaku dan kemampuan manusia sudah ada sejak lahir dan berkembang secara alami tanpa banyak dipengaruhi oleh lingkungan ataupun pengalaman. Teori nativisme sendiri diperkenalkan oleh seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai Arthur Schopenhauer. Teori ini memandang bahwa setiap bayi yang baru lahir sudah memiliki pembawaan tertentu, bisa pembawaan baik, bisa pula pembawaan buruk. Maka, hasil dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran bukan ditentukan oleh proses, yaitu guru, metode, kurikulum, dan tujuan, tetapi ditentukan oleh anak itu sendiri. Dalam teori aliran nativisme, tidak mengakui peranan pendidikan dan pembelajaran dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang, sehingga anak itu tidak perlu diajar dan dididik. Ia dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kodrat dan pembawaannya sejak lahir. Jika pembawaannya sejak lahir baik, maka akan menjadi baik, tetapi sebaliknya, jika ia pembawaannya dari lahir jahat, maka ia akan tetap menjadi jahat. Materi yang selanjutnya, yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme adalah teori dalam filsafat dan psikologi yang menekankan bahwa semua pengetahuan dan keterampilan manusia berasal dari pengalaman dan interaksi dengan dunia luar. Menurut pandangan ini, manusia dilahirkan sebagai tabula rasa atau papan tulis kosong, dan pengetahuan diperoleh melalui indera dan pengalaman. Teori empirisme sendiri dikenalkan oleh seorang filsuf asal Inggris yang bernama John Locke. Teori ini memandang bahwa manusia lahir dengan jiwa yang masih kosong. Jiwa ini terisi oleh ide-ide atau pengertian-pengertian karena pengaruh dari luar melalui proses psikologi yang ditangkap oleh indera kita dan reflection, yaitu pengolahan hasil kesan indera tadi di dalam jiwa kita. Di dalam teori aliran empirisme, anak yang baru lahir ibaratkan kertas putih yang masih kosong dan bersih. Maka pendidik dapat membuat coretan di atas kertas tersebut menurut kehendaknya. Sehingga pendidik dan pembelajaran menjadi faktor penentu. Ia ibarat pewarna kehidupan seseorang. Secara proses, teori ini memandang seseorang pendidik memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar peserta didiknya. Materi selanjutnya, yang ketiga, adalah aliran romantik naturalisme. Aliran romantik naturalisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan hubungan harmonis dengan alam, perkembangan holistik individu, dan pentingnya emosi,
serta intuisi dalam proses belajar. Pandangan ini berkembang sebagai reaksi terhadap rasionalisme dan industrialisasi, menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kreativitas, dan hubungan mendalam dengan alam. Teori romantik naturalisme sendiri diperkenalkan oleh seorang pendidik, filsuf, dan teolog asal Jerman yang bernama John Amos Comenius. Teori ini memandang pendekatan pendidikan yang menekankan harmoni dengan alam, pengalaman langsung, dan pengembangan holistik individu. Dalam teori romantik naturalisme, pendekatan ini menekankan pentingnya alam dan pengalaman nyata dalam proses pendidikan, serta pengembangan seluruh aspek manusia secara seimbang. Selanjutnya, materi keempat yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah teori dalam pendidikan yang menggabungkan elemen-elemen dari dua pendekatan utama, yaitu aliran nativisme dan aliran empirisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor bawaan atau genetik dan pengalaman atau lingkungan. Dengan kata lain, baik sifat bawaan maupun lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk individu. Teori konvergensi sendiri diperkenalkan oleh seorang psikologi dan filsuf asal Jerman, yaitu William Stern. Teori ini memandang setiap seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa anak sejak lahir tidak berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu sendiri. Dalam teori konvergensi, teori ini tidak memungkiri bakat manusia, tapi juga tidak memungkiri kekuasaan pendidikan dan lingkungan lainnya terhadap perkembangan individu. Teori ini memandang bahwa pembawaan atau potensi berkembangnya yang dibawa manusia sejak lahir, namun potensi yang masih diam tadi memerlukan stimulus dari luar untuk dapat bangun dan berkembang. Dengan demikian, maka pendidikan cukup berperan dalam mempengaruhi pembawaan anak untuk berkembang ke arah kemajuan dalam batas-batas yang sesuai dengan kodrat yang dibawanya sejak lahir. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari teori nativisme. Perkembangan manusia terutama ditentukan oleh faktor-faktor bawaan atau genetik. Yang kedua, kesimpulan dari teori empirisme. Proses belajar harus berfokus pada pengalaman konkret dan observasi langsung pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman dan indera. Yang ketiga, kesimpulan dari teori romantik naturalisme. Pembelajaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip alam, melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan, dan mencakup perkembangan intelektual, moral, emosional, dan fisik. Dan yang terakhir, teori konvergensi, kesimpulannya adalah menggabungkan elemen-elemen dari nativisme dan empirisme. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik dan faktor lingkungan atau pengalaman. Yang terakhir adalah inti materi. Setiap teori menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana manusia berkembang dan bagaimana proses pendidikan seharusnya dijalankan. Dengan nativisme menekankan faktor genetik, empirisme menekankan pengalaman, romantik naturalisme menekankan harmoni dengan alam dan pengembangan holistik, serta konvergensi menggabungkan faktor genetik dan pengalaman. Sekian video presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.